Sobat UM TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tasya Ananda di UM Talk dari lantai 4 Gedung White Campus Universitas Mulia menyapa Anda. Sobat UM pasti udah nggak asing sama jurusan administrasi perkantoran, yang dimana program studinya hanya berfokus di pengelolaan administrasi dan juga menerapkan fungsi-fungsi administrasi pada sebuah kantor. Contohnya urusan manajemen, perencanaan, pengawasan, dan juga pengorganisasian. Program studi administrasi perkantoran akan membuat kamu mempelajari keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan di perusahaan, membantu menangani tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Oh ya, kebutuhan lulusan administrasi perkantoran juga akan semakin meningkat seiring banyaknya perusahaan yang muncul saat ini. Apa aja sih kemudahan mahasiswa kuliah di jurusan administrasi perkantoran? Dan katanya juga cepat dapat kerjanya, bahkan sebelum lulus pun udah ditawarin kerjaan. Untuk lebih jelasnya, di studio sudah hadir narasumber yang sangat ditunggu-tunggu. Di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah beliau sempatkan hadir di studio UM TV hari ini. Kita sapa bersama-sama Bu Isti Prabawani, Kepala Prodi D3 Administrasi Perkantoran dan juga mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran Indiani Putri. Halo Ibu, Halo juga Mbak Cece. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Mbak Cece sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Ibu akhir-akhir ini apa sih kegiatannya? Kesibukannya? Selain menjadi Kepala Prodi Administrasi Perkantoran, saya juga mengajar di Prodi Administrasi Perkantoran juga. Seperti itu. Ibu boleh jelasin nggak latar belakang Ibu? Lulusan kuliah mana sih? Saya S1-nya di Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan manajemen. Kemudian saat ini saya sedang S2 manajemen juga di Universitas Terbuka. Keren. Oke, apa sih hal menarik yang Ibu pelajari di jurusan administrasi perkantoran ini? Sebenarnya untuk administrasi perkantoran ini banyak yang bisa dipelajari ya Mbak ya. Antara lain kita mempelajari pengelolaan administrasi, kemudian ada manajemen perkantoran, ada teknologi informasi, ada pelayanan prima, seperti itu. Kemudian ada juga mengenai pengelolaan keuangan, terutama untuk mengelola kas kecilnya, seperti itu. Memang harus semuanya tentang perusahaan lah ya. Iya, perusahaan atau instansi. Iya. Yang harus dikuasai untuk masuk jurusan administrasi perkantoran ini apa, Bu? Kalau untuk yang dikuasai sih sebenarnya untuk di administrasi perkantoran itu yang dibutuhkan teliti, rapi, dan juga cekatan, seperti itu. Kalau nggak teliti ya bisa salah-salah ya. Iya, contohnya misalnya Mbak Cece ya, kalau misalnya kita sedang merancang untuk perjalanan dinas pimpinan kita, misalnya seperti itu, salah tanggal atau salah jam untuk terbang seperti itu kan juga berbahaya juga, seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan ketelitian dan rapi, seperti itu. Oh, jadi administrasi perkantoran ini juga sama aja seperti kita sekretaris lah. Iya, Sekretaris ya, iya betul. Untuk D3 administrasi perkantoran di Universitas Mulia sendiri konsentrasinya apa juga? Kalau konsentrasinya ada dua, yang pertama digital record management, kemudian yang kedua business administration technology. Itu jadi di digital record management itu nanti mahasiswa diajari bagaimana kita bukan mengubah sih, tapi mengalihkan dari manual ke digital, seperti itu. Iya. Memang semuanya udah pindah ke era digital saat ini ya semuanya. Iya, dan juga di UM sesuai dengan tagline kita adalah Global Entrepreneur. Global Entrepreneur Campus. Yeah. Untuk lulusan administrasi perkantoran SMK, apa kalau misalnya masuk ke kuliahnya lagi harus belajar dari awal apa enggak? Enggak sih, justru yang dari SMK administrasi perkantoran itu mereka punya nilai lebih ya dibandingkan dengan calon mahasiswa yang masuk dari SMA, seperti itu. Jadi mereka sudah mempunyai dasar untuk kearsipan, terus bagaimana merancang untuk
pimpinan bisa berjalan dengan lancar seperti itu, mereka sudah punya dasar. Tapi jangan khawatir juga bahwa yang lulusan SMA itu nanti juga akan ada penyamaan pengetahuan, supaya nanti pada saat mereka mulai kuliah itu sudah sama-sama memahami apa itu yang ada yang akan dipelajari di administrasi perkantoran. Keren banget. Prospek kerja mahasiswa administrasi perkantoran dengan konsentrasi yang sudah disiapkan berarti nyambung ya Bu ya? Nyambung, sangat nyambung. Iya. Jadi D3 Administrasi Perkantoran ini kan awalnya dari ASMI Airlangga, Mbak Cece. Jadi ASMI Airlangga ini kan sudah berdiri dari tahun 2004 seperti itu. Kemudian tahun 2019 ASMI Airlangga, kemudian Stikom Balikpapan dan STIMIK SPB Samarinda bergabung menjadi Universitas Mulia. Nah, jadilah jurusan sekretaris ASMI Airlangga ini bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi D3 Administrasi Perkantoran. Apa sih persyaratan khusus untuk masuk jurusan administrasi perkantoran? Misalnya kalau ada ibu-ibu nih, ibu rumah tangga lah yang mau masuk jurusan ini, apa masih bisa Bu? Masih bisa. Jadi kalau untuk syarat khusus sih tidak ada sebenarnya ya Mbak ya. Yaitu tadi yang diperlukan adalah teliti, kemudian cekatan, dan juga rapi seperti itu. Kalau masalah misalnya ibu rumah tangga mau kuliah, itu sangat bisa sekali. Jadi kalau untuk belajar itu kan tidak mengenal umur seperti itu ya Mbak ya. Jadi boleh saja ibu-ibu rumah tangga masuk ke D3 Administrasi Perkantoran, apalagi yang ibu rumah tangga punya sambil berusaha, sambil punya usaha. Iya, itu sangat bisa sekali. Jadi nanti bisa belajar juga bagaimana membuat suatu event. Di administrasi perkantoran diajari seperti itu. Jadi bagaimana merencanakan suatu kegiatan sampai kegiatan itu bisa berjalan sampai dengan pelaporannya seperti itu. Kebetulan di studio hari ini juga hadir mahasiswa administrasi perkantoran ya, Mbak Indiani. Mau nanya dong, hal menarik apa sih yang Mbak Indiani udah pelajarin di jurusan administrasi perkantoran ini? Banyak sekali ya yang dipelajarin di prodi administrasi perkantoran. Kita bisa mempelajari tentang akuntansi, pengantar akuntansi. Jadi kita mengenal kas kecil, kas besar seperti itu. Selain itu juga kami juga mempelajari tentang manajemen database. Jadi selain kita berkonsentrasi dengan administrasi, kita juga diajarin tentang pengkodingan kayak gitu, seperti itu. Nyambung ya ternyata ya. Tetap. Terus relate nggak sih? Sekarang Mbak Indiani kerja ya? Iya, saya kerja magang di admin prodi administrasi perkantoran. Relate nggak sih jurusan mata kuliah yang kemarin dipelajari sama pekerjaan sekarang? Sangat sekali. Karena saya juga mengurus tentang arsip-arsip di kantor, juga membuat surat seperti itu. Mau nanya dong, apa tantangan terbesar selama Mbak Indiani kuliah di jurusan administrasi perkantoran? Tantangan terbesar itu mungkin ada kesulitan selama masa perkuliahan gitu? Sepertinya tidak ada sih, yang penting rajin saja, penting rajin. Giat. Betul, yang penting giat dan rajin. Oke, masuk pertanyaan terakhir untuk Ibu. Sampaikan dong alasan kenapa D3 Administrasi Perkantoran bisa jadi pilihan tepat bagi Sobat UM yang mau masuk atau yang bingung mau kuliah apa. Ya, jadi di D3 Administrasi Perkantoran, khususnya di Universitas Mulia, itu kami menggunakan kurikulum berbasis SKKNI. Jadi SKKNI sendiri itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi mahasiswa itu nanti kalau misalnya lulus, dia mempunyai kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan di dalam SKKNI tersebut.
Jadi ada beberapa hal, ada beberapa materi atau unit kompetensi yang mahasiswa harus bisa mengerjakan semua unit kompetensi tersebut. Jadi kurang lebih ada 29 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, dan itu diturunkan ke dalam beberapa mata kuliah yang dipelajari dari semester 1 sampai dengan semester 6 seperti itu. Jadi kalau mahasiswa lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja itu kan sebenarnya bukan hanya ijazah saja yang diperlukan, tapi juga kompetensi-kompetensi itu, dan di D3 Administrasi Perkantoran sudah disediakan hal tersebut. Jadi kami tidak hanya pengetahuan saja yang diberikan, tetapi juga keterampilan yang bisa menunjang mereka nanti memasuki dunia kerja, seperti itu. Kuliahnya mudah, cepat juga dapat kerjanya. Benar. Gak kerasa udah bahas banyak banget tentang D3 Administrasi Perkantoran. Semoga rasa penasaran Sobat UM bisa kejawab ya. Untuk Sobat UM yang masih penasaran tentang program studi D3 Administrasi Perkantoran, bisa langsung datang ke kampus Universitas Mulia untuk nanya-nanya, atau bisa juga daftar langsung di website pmb.universitasmulia.ac.id atau langsung datang ke Universitas Mulianya di Jalan Letjen Jet A Maulani nomor 9. Terima kasih untuk Ibu dan mahasiswinya ya sudah hadir hari ini bersama kita. Dan untuk sahabat UM, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Dan untuk sahabat UM, jauhi orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Pikiran kecil akan selalu melakukan itu, tetapi pikiran besar akan memberi kamu perasaan bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.